Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manggis, kelas D, ingin mempresentasikan hasil proposal dan prototipe kami mengenai pengolahan sampah cerdas, pemilihan sampah organik dan non-organik sebagai solusi penanganan pencemaran lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahrul Trifebrian. Perkenalkan, saya Sahrul Mubarok. Perkenalkan, saya Ahmad Wali Akbar. Perkenalkan, saya Hilman Ahmad Ramadan. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Baihaqi. Kita masuk ke materi dari proposal kita. Kenapa kita memilih tema tersebut? Latar belakang masalahnya itu karena karena pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang telah pesat menyebabkan peningkatan volume sampah yang signifikan di berbagai wilayah. Tanpa pengelolaan yang tepat, tumpukan sampah ini tidak hanya mengurangi estetika lingkungan, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem. Salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini adalah melalui pemilihan sampah organik dan non-organik sejak dari sumbernya. Dengan adanya hasil organik dan non-organik sejak dari sumbernya, dengan adanya hasil pemilihan sampah organik dan non-organik ini dapat sesuai dengan data yang telah diberikan. Seperti yang kita lihat, berikut adalah tabel sampah organik dan organik. Terdapat penurunan dari sampah organik dari bulan Januari hingga Maret dan terdapat kenaikan sampah non-organik dari bulan Januari menuju Februari dan terdapat penurunan sampah non-organik dari bulan Februari hingga Maret. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sahrul Mubarok. Nah, jadi di sini kita mempunyai tujuan proyeknya, yaitu untuk membantu memonitoring menggunakan sebuah foto yang dapat menganalisis seperti objek, misalnya sampah organik, non-organik, dan memonitoring menggunakan sebuah foto sampah organik dan non-organik dengan teknologi Azure AI. Custom Vision dapat menganalisis terdapat apa saja dalam tersebut, tetapi dalam bentuk objek. Ide dan solusi dari proyek ini yaitu dengan memilih tema pemilahan sampah ini adalah salah satu upaya dalam mengatasi pengurangan sampah menggunakan software Python dan Azure AI. Membantu kita untuk menganalisis jenis-jenis sampah berbentuk objek bertujuan untuk melakukan pemanfaatan kembali. Dengan cara pemisahan tempat sampah antara sampah organik dan non-organik, lalu mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos dan juga sebagai kerajinan tangan. Rahim. Berikut adalah demo prototipe dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan tim 3 Manggis, kelas D, ingin mendemonstrasikan hasil prototipe kami mengenai pengelolaan sampah cerdas, pemilahan sampah organik dan non-organik sebagai solusi pencegahan di masa yang akan datang. Oke, kita memakai fitur Azure yaitu Custom Vision AI, yang dimana Custom Vision AI ini digunakan untuk mengklasifikasikan sampah organik maupun non-organik untuk kita deteksi apakah itu sampah yang bisa didaur ulang atau tidak. Sebelum kita masuk ke running dari program tim kami, saya akan memberikan tips untuk mengupload image ke Custom Vision AI dan cara penggunaan dari Custom Vision AI tersebut. Oke. Nah, yang pertama, kita harus login terlebih dahulu yang jelas, dan tampilan awal dari Custom Vision AI ini akan seperti ini. Kita harus meng-add image untuk mengklasifikasikan bahan bekas ini organik atau tidak organik. Sebagai contoh seperti ini. Kita tambahkan teks di sini, bahan tersebut masuk ke dalam sampah non-organik. Setelah terupload, nanti dia akan masuk kepada klasifikasinya, ada non-organik dan organik. Lalu kita train dan akan muncul di sini. Mereka akan mendeteksi berapa persen dari
ini apakah organik atau tidak organik. Dan kita bisa melakukan quick test di sini, apakah bahan tersebut non-organik atau tidak. Kita lakukan quick test, dan ternyata bahan bekas adalah sampah non-organik. Oke, lanjut. Setelah kita melakukan quick test dan mentrain custom vision AI ini, kita harus mempublish custom vision AI ini. Setelah dipublish, kita harus mengcopy dari key ini dan endpoint ini, lalu kita masukkan kepada NFV di sini. Kita masukkan ada endpoint-nya, prediction key-nya, project key-nya, lalu kita membuat codingan tersebut seperti ini kurang lebih. Dan setelah kita membuat codingan tersebut, kita mulai merunningnya, yaitu dengan cara seperti ini. Tadi saya sudah merunning, kemudian hasilnya akan seperti ini. Yang dimana dia sudah mendeteksi bahwa apel itu organik, ban bekas itu non-organik, besi itu non-organik, botol itu non-organik, daun itu non-organik. Kita masukkan gambar, lihat gambar-gambarnya, mereka itu sudah non-organik. Segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk rencana implementasi akan dibacakan oleh Ahmad Fadli Akbar. Baik, untuk rencana implementasi, tahapan implementasi yang akan dilakukan, yang pertama tuh kerja dimulai dengan mengumpulkan data pemilihan sampah organik dan organik berupa gambar atau video. Lalu data ini akan dianalisis menggunakan Azure AI Custom Vision yang telah diinstal atau dibuat menggunakan Visual Studio Code untuk mengidentifikasi jenis sampah dan volume masing-masing jenis sampah. Hasil analisis berupa data yang menunjukkan kategori sampah seperti plastik, kertas, sisa makanan, dan lain-lain. Kesimpulan dari proyek yang telah kami buat, pertama, pengurangan sampah di sumbernya. Pengelolaan sampah cerdas mendorong pengurangan sampah di sumbernya melalui kebijakan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Hal ini mengurangi volume sampah yang harus diolah dan dibuang. Yang kedua, ada teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi seperti sensor cerdas untuk monitoring tempat sampah dan aplikasi untuk mengelola pengumpulan sampah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah. Nah, tiga, ada pemilahan dan pengolahan. Pemilahan sampah di sumbernya memungkinkan daur ulang dan pengolahan sampah organik menjadi kompos, mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA atau tempat pembuangan akhir. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.